Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada Samsung Galaxy A54 5G ya. Ini kita akan mengganti housing, teman-teman. Jadi kita akan pindahkan untuk LCD dan komponen lainnya, termasuk mesin ya. Oke, ini yang lama. Nah, ini yang baru ya. Kita akan ganti secara keseluruhan. Oke. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita eksekusi. Tonton terus sampai dengan selesai. Oke, pertama kita bongkar dulu untuk backdoornya. Seperti ini. Kita gunakan alat seadanya ya. Berhubung bilang yang punya ini sudah pernah dibongkar, jadi ini lebih memudahkan kita untuk proses pembongkaran ya. Kalau sebelum dibongkar ya mungkin agak susah. Oke, langsung saja seperti ini. Kita gunakan alat seadanya. Ini bekas touchscreen tab ya, atau tablet. Oke, tinggal kita tarik saja seperti ini. Dan alhamdulillah sudah langsung terbongkar karena memang sudah pernah dibongkar sebelumnya. Oke, tinggal kita bongkar dulu untuk skrupnya atau baut-bautnya ya. Kita percepat saja, teman-teman. Oke, kita gunakan magnet agar skrupnya bisa terkumpul langsung ya, biar tidak hilang. Sekarang kita bongkar penutup mesin seperti ini. Oke, aman. Copot seperti ini ya, langsung kita coba hidupkan. Nah, ini masih aman. Kita bongkar bagian bawahnya atau buzzer speaker ya, seperti ini. Untuk komponennya kita copot semua, kita pindahkan. Intinya untuk housing di Samsung A54 ini kita akan ganti housing yang baru. Oke, kita coba copot dulu ya. Nanti kita proses pembongkaran LCD kita coba hidupkan sambil dihidupkan ya, seperti ini. Sekarang kita coba tes dulu apakah masih normal. Nah, ini masih normal ya. Oke, kita bongkar saja untuk LCD nya. Caranya seperti ini, teman-teman. Oke, kita kumpulkan dulu. Nah, ini kita siapkan separator ya, karena saya gunakan separator ini agar panasnya itu sama. Kita tunggu sampai 8 sampai 7-8 derajat ya Celcius, agak panas dikit. Saya gunakan separator karena nanti panasnya sama, jadi biar tidak rusak ke LCD ya. Oke, kita bongkar dulu untuk baterainya seperti ini. Nah, nanti itu bagian tengahnya kita akan bongkar, karena di tengah ini dia ada double tipnya ya, double tip untuk LCD. Ini masih original, belum pernah dibongkar untuk LCD nya, jadi tetap harus hati-hati. Oke, kita gunakan lem juga, bukan lem, apa namanya, penghancur lem ya, cairan penghancur lem. Bisa gunakan thinner juga, teman-teman. Nanti kita bongkar untuk bagian tengahnya. Nah, ini seperti ini. Ini mudah dibongkar ya nanti. Congkel-congkel saja dulu sedikit, kita masukkan untuk cairan penghancur lem. Nah, ini dia. Oke, bisa gunakan thinner juga ataupun minyak kayu putih ya, seperti agar meresap ke dalam belakang LCD ya, karena di situ ada double tip. Oke, kita panaskan menggunakan panas separator ini lebih serasi ya, panasnya lebih serasi. Lebih apa ya, lebih merata lah ya untuk panasnya. Oke, kita bongkar saja untuk LCD nya seperti ini. Ini harus pelan-pelan dan harus hati-hati ya, karena bongkar LCD ini
riskan sekali untuk LCD yang original. Untuk LCD-nya dia itu sangat tipis ya, salah eksekusi bisa retak dan mati LCD-nya, jadi harus benar-benar teliti. Oke, kita tambahkan cairan lagi agar lem atau double tip di bagian tengahnya itu bisa kita bongkar ya. Ini termasuk pinggirannya juga teman-teman. Jadi mohon maaf agak sedikit lama ya untuk bongkar ini, karena memang harus hati-hati agar proses bongkar LCD berjalan lancar. Karena untuk LCD Samsung Galaxy A54 ini untuk OLED-nya atau original itu cukup mahal ya kalau sampai ganti, karena ini tujuannya hanya untuk diganti housing saja. Nah, ini kita tutup dulu untuk kameranya agar tidak kena debu ataupun cairan lainnya. Seset-seset seperti ini. Kita gunakan alat-alat seadanya seperti ini ya. Oke, kita tambahkan cairan. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk proses pembongkaran LCD. Pastikan untuk LCD-nya tidak bercak ataupun bertompel ya. Ini harus benar-benar hati-hati teman-teman. Membongkar ini sangat lama ya. Jadi kita skip saja. Ini dan kita percepat juga agar teman-teman tidak jenuh untuk menontonnya. Oke, sambil kita hidupkan untuk LCD-nya seperti ini. Ini harus sambil kita hidupkan teman-teman. Karena kalau kita hidupkan kita lebih aman ya untuk proses pembongkaran LCD ini. Oke, skip saja, kita bantu seperti ini. Ini juga jangan langsung dicongkel ya, riskan nantinya bisa retak bagian LCD dalamnya dan blank alias mati. Oke, kita fokus ke pojok LCD dulu, karena kalau sudah pojoknya tercongkel sedikit itu lebih memudahkan kita untuk proses selanjutnya. Pastikan LCD masih normal, tidak bercak maupun bertompel, jadi kita hidupkan seperti itu ya. Oke, kita bongkar lagi. LCD-nya masih aman ya. Kita akan bongkar bagian tengahnya teman-teman. Nah, ini kita akan bongkar. Kita kasih cairan dulu agar memudahkan untuk proses pembongkaran LCD. Oke, bagian kuningannya ini atau kalengannya ya. Ini untuk Samsung A54 ini saya rasa ini bisa memudahkan ya. Kalau ada tengahnya seperti ini nih, bisa dibongkar seperti ini lebih memudahkan kita proses bongkar LCD ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada double tip di tengahnya itu tinggal kita bongkar seperti ini. Intinya untuk tengahnya yang sering terjadi ketika proses bongkar LCD, karena tengahnya masih terlem kuat ataupun terdouble tip kuat ya, jadi retak. Nah, ini tetap harus diperhatikan ya, dan harus hati-hati jangan sampai kena LCD-nya. Ini di frame-nya ya, sudah saya tadi sampaikan frame-nya ini. Untuk LCD-nya di bagian bawah. Oke, kita bongkar saja. Kita kasih cairan agar lem di dalam LCD bisa mudah untuk dibongkar. Kita copot dulu seperti ini. Ini harus benar-benar ekstra hati-hati agar nantinya kita tidak nombok ya. Awalnya cuma ganti housing, karena kita tidak hati-hati LCD-nya rusak, lalu kita nombok ganti LCD-nya. Ini yang original sangat mahal ya, jadi harus hati-hati.
Oke, pastikan untuk kalengannya ini sudah tercopot. Nah, ini sudah aman ya. Artinya untuk lem di double tip atau di LCD-nya ini bisa terbongkar seperti ini. Oke, tambahkan lagi cairannya, double tipnya biar terbongkar seperti ini. Oke, ini bagian pojok sebelah sini kita fokus satu titik ya, tercongkel sedikit aja udah, itu bisa memudahkan kita. Oke, sambil kita hidupkan lagi untuk LCD-nya. Ini masih normal. Oke, nah ini dia tengahnya ya, artinya LCD-nya masih aman setelah kita bongkar kalengan di tengah frame ya. Nah ini, oke, lanjut saja kita panaskan kembali menggunakan separator agar panasnya lebih merata. Dan ini alhamdulillah, mohon maaf saya skip ya, jadi sudah terbongkar di bagian pojok ini. Nah ini lebih mudah lagi ya kalau sudah seperti ini alhamdulillah bisa memudahkan kita untuk proses pembongkaran selanjutnya. Dan untuk handphonenya dalam posisi hidup, jadi kita bisa lihat untuk LCD-nya jangan sampai salah eksekusi ya. Nah ini kan kelihatan nih pas posisi hidup ya, jadi ekstra harus hati-hati. Oke, pelan-pelan saja. Kalau semuanya yang atas sudah tercongkel, bisa lanjut ke tengahnya ya. Nah seperti ini. Sedikit-sedikit saja, yang pasti LCD masih oke. Seperti ini. Memang prosesnya sangat lama sekali ya, jadi ya daripada nantinya malah nombok, lebih baik lama tapi hasil sempurna ya. Nah untuk proses bongkar LCD OLED seperti ini ya harus kita hidupkan ya, agar LCD-nya masih tetap normal, tidak bercak, tidak tompel, apalagi sampai mati dan retak bagian dalamnya. Ini benar-benar harus hati-hati, kita skip saja. Oke, sudah mulai setengahnya ya, masih aman. Dan hati-hati di bagian bawahnya ada fleksibel LCD, dan jangan sampai sobek juga ya. Pelan-pelan saja kita seset sisi pada sisi ya, jangan sampai bablas. Kalau bablas ya putus nanti. Kenapa saya hidupkan ya, seperti inilah, bahwasanya LCD-nya tidak bercak ya. Oke, pelan-pelan saja sampai benar-benar berhasil untuk dibongkar. Ini dia, kita perlihatkan bagian tengahnya. Nah ini sudah masuk ya, bagian bawahnya. Oke, tinggal kita dorong kembali pelan-pelan saja, hati-hati. Sudah mulai masuk ke bagian bawah. Nah ini alhamdulillah, hati-hati, di situ ada fleksibel konektor LCD ya. Harus dikasih lem cairan IPA ataupun penghancur lem ya, agar lem lebih mudah kembali untuk proses pembongkaran. Oke, kita hidupkan lagi untuk handphonenya. Khawatirnya bablas dan rusak bagian fleksibelnya. Pastikan ini masih normal ya LCD-nya. Jadi sambil kita hidupkan seperti ini, kita seset bagian bawahnya atau bagian pinggirnya ya.
seperti ini. Oke, sedikit-sedikit, pelan-pelan, dan hasil maksimal. Itu yang tujuannya tukang servis ya. Tidak mudah untuk mengganti housing seperti ini ya, karena untuk susahnya itu ya bagian LCD-nya ini yang bongkarnya ini yang agak susah ya. Jadi harus ekstra hati-hati, jangan sampai nombok. Oke, pastikan LCD sudah mulai terbongkar seperti ini. Alhamdulillah, mantap sekali. Kita dorong fleksibelnya atau konektor LCD. Ini double tipnya masih nempel ya. Beginilah proses pembongkaran LCD OLED ya. Mantap sekali, sudah terbongkar. Mudah-mudahan saja tidak ada kerusakan ya. Ini kalau LCD original seperti ini teman-teman, susah banget ya bongkarnya. Oke, nanti kita coba kembali, kita tes kembali apakah masih normal atau tidak normal. Yang pasti kalau sudah terbongkar LCD kita agak sedikit lega ya. Kita coba tes. Nah, ini masih hidup normal, artinya masih oke ya. Oke, tinggal kita pindahkan saja mesinnya berikut komponen yang lain, karena LCD sudah terbongkar seperti ini ya. Alhamdulillah, mantap sekali. Perjuangan ini yang sangat tidak mudah. Oke, kita congkel dulu untuk mainboardnya atau bagian mesinnya ya. Pindahkan terlebih dahulu sebelum memasang LCD yang lama. Oke, kita copot dulu untuk SIM tray-nya seperti ini. Kita congkel bagian mesin seperti ini. Pastikan tidak ada baut lagi yang masih mengganjal. Oke, sudah tercopot seperti ini. Masih ada selotip penutup kamera. Oke, tinggal kita pindahkan mesinnya. Pastikan komponen-komponen kecilnya itu jangan sampai tertinggal juga ya. Oke, sekarang kita bagian bawahnya kita bongkar. Ini ada skrupnya. Kita congkel saja. Ini masih original, belum pernah dibongkar sepertinya. Agak susah ya untuk dibongkarnya. Pastikan bisa terbongkar dengan selamat dan hati-hati. Ya, agak susah juga untuk bongkarnya. Nah, sudah terbongkar, alhamdulillah, tinggal kita pindahkan. Ini untuk fingerprintnya ya. Ini komponen fingerprintnya kita copot juga. Harus hati-hati. Oke, sudah terbongkar. Sudah hampir 90% ya. Nah, ini untuk tombolnya atau fleksibel power dan volume ya. Kita coba congkel seperti ini. Oke, kita bongkar seperti ini. Ini bagi teman-teman yang belum tahu ya, untuk pembongkaran semua komponen di Samsung A54 seperti ini tombolnya ya. Pastikan semua di frame bawaannya tidak ada yang tertinggal. Oke, seperti ini kita kumpulkan saja. Sesi pemotretannya. Oke, nanti kita ganti housing yang baru. Mantap.
Ini untuk sesi pemotretan. Oke, seperti ini komponen-komponen di mesin Samsung A54. Oke, pastikan. Nah, ini tombolnya masih sudah ada ya. Jadi alhamdulillah tanpa harus kita pindahkan. Tinggal kita pindahkan saja mesinnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita pindahkan mesinnya saja ya. Untuk tombol power maupun volume sudah ada. Jadi lebih memudahkan kita proses pemasangan mesin di housing baru. Oke, ini agak susah untuk bagian bawahnya. Agak susah juga nih, kayak gimana nih, sama atau tidak ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba bandingkan dengan yang originalnya seperti apa. Ini agak sedikit terganjal ya. Oke, kita coba seperti ini. Ini masih normal. Apakah ada yang mengganjal atau tidak? Oke, kita bongkar. Nah, alhamdulillah normal ya. Bisa ternyata. Oke, kita pasangkan saja. Seperti ini. Nah, ini untuk kabel antenanya juga kita pasangkan ya. Oke, yang merahnya juga jangan sampai tertukar. Ini agak susah untuk dimasukkan karena salah ya. Harusnya yang merah dulu kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Nah, baru yang putihnya. Oke. Seperti ini. Harus benar-benar sempurna, teman-teman. Oke. Mantap. Tinggal kita pasangkan fingerprintnya seperti ini. Nah. Oke, tinggal kita pasang LCD ya. Kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang LCD. Pastikan semua komponen sudah terpasang. Oke, nanti kita tes dulu ya. Kita potong dulu nih. Oke, sebelum kita pasangkan LCD-nya tinggal kita tes seperti ini. Pastikan LCD-nya untuk frame baru ataupun housing baru ini sama ya, atau presisi. Oke, kita coba hidupkan. Ini proses pemasangan secara keseluruhan seperti ini ya. Tinggal dikasih lem saja untuk teman-teman seperti ini. Oke, mantap. Tinggal kita hidupkan. Nah, mantap, LCD-nya masih normal seperti ini dan presisi ya. Untuk housingnya masih presisi dan bagus sekali, teman-teman. Jadi tata caranya untuk pemasangan mudah ya, seperti ini ya. Saya tidak lanjutkan untuk pengeleman, jadi proses pemasangannya seperti ini. Ini masih normal, alhamdulillah. Untuk LCD-nya masih mantap ya, seperti ini. Oke, mantap sekali teman-teman. Kamera juga masih normal, bagus. Mantap lah.
Intinya caranya seperti ini ya, gampang lah. Kalau untuk pemasangannya tinggal dirakit kembali, dikasih lem LCD nya, tinggal kita tutup seperti ini ya. Ini tutup keseluruhan seperti ini. Oke, nanti seperti ini bagian backdoornya juga dikasih lem ya, pasangkan seperti ini. Oke, mantap. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.